Uh, aku untungnya nyambung banget sih sama Mas Tata dari apa yang diobrolin sampai case di film-film juga nanti satu frekuensinya itu yang bikin nyaman kerja sama bareng Mas Tata. Apalagi kalau dia jelasin sesuatu itu detail banget dan bahasanya tinggi tapi nggak bikin bingung ya. Mungkin cerita karirnya yang paling bikin klik banget ada momen apa nih TikTokan atau apa sih pada saat Ngefam sih emang bukan gitu, ngefam dan Sama kamu. musik sih kita bikin join playlist gitu, kita masukin dalam playlist dalam musik. itu bikin baru atau emang dari dulu kali kalau misalkan sama lawan main suka kayak gitu? Baru sih, baru tau lah. Nicole, gimana perasaannya gitu adu acting sama Arisy Hasale yang jadi Ali Topan? Deg-degan pastinya, sempat tanya ke Om Ale, Om bener gak interpretasi aku soal Ali Topan, takutnya melenceng gitu dari apa yang Ale bilang. Untungnya Om Ale suportif banget dan dia bilang aku udah percaya sama interpretasi kamu jalanin. Nonton film-filmnya, sinetronnya atau novelnya gitu untuk pendalaman karakter? Kalau sinetronnya enggak, aku baca buku sama nonton filmnya aja, tapi bukan jadi patokan buat aku meranin Topan sih. Aku bikin Topan versi aku sendiri, versi aku sama Mas Tata. Sama, aku juga nonton filmnya sama nonton novelnya, tapi yang aku bisa highlight dari film dan novel tersebut, karakter Ana ini sangat-sangat memportray gadis ideal pada tahun 70-an, sangat feminin, sangat ayu dan sangat rapuh gitu. Jadi ketika aku diskusi sama Mas Tata, yaudah kita sepakat untuk menciptakan Ana versi kita sendiri. Itu yang tadi penasaran kamu yang di bahasa Inggris ini ada yang kasih kalimat polisi kerja Oh ya, nyeletuk ya. Celetukan aku semuanya improv sih, kayak jiwa Ali Topannya yang keluar sendiri, bukan aku. tapi kalau akhirnya bikin event itu bikin nantinya nih para produser tuh pengennya kamu kayak manly lah kayak terus emang ini jadi banget gitu. Emang perawakannya, karena perawakannya aja sih. Maksudnya kemarin ada film jadi culun kan dia bilang untuk Mary itu emang pantas dikulai sih. Tadi kan kata Mas Tata, ini kan identik banget sama anak-anak pang. Itu beneran anak pang dan kalian tuh bangun chemistry sama mereka. Kalau sama teman-teman yang udah profesional kan udah pasti ada nemunya. Sama mereka tuh gimana? Kalau kan ketemu banget tuh Sama mereka anak-anak pangnya itu loh. Anak-anak pangnya anak yang tato dan segala macam. Itu gimana kan kayaknya orang asli, masa anak-anak pang asli bukan nyomot sekedar yang ada tatonya aja, itu gimana? sebenarnya ada tatonya. Maksudnya bener anak pang. Iya, maksudnya bisa dekat sama mereka juga. Biar nge-blend di lokasi. Kebetulan memang aku tinggal di Lubang Buaya, abang-abangan aku anak-anak pang semua. Jadi emang udah dekat sama anak-anak pang. Dan ketemu sama ada namanya Bang Casper, salah satu ekstras di Ali Topan juga ngobrol sama dia emang banyak. Selama syuting ada nggak yang menarik yang teringat sampai sekarang momen-momen syutingnya? Semuanya sih jujur scene adventure-nya di jalur panturanya bareng Bang Onat, banjir-banjiran tuh desanya beneran banjir. Ada banjir rob. Iya. Setiap kali air laut pasang tuh desanya aneh banget. Rame banget, thank you. So, jadi Ali Topan tuh memang dari awal kita dapat IP-nya pengen bikin, karena Ali Topan tuh kan besar banget ya, dari ayahanda Mas Yusuf, dari Teguh Esha, itu jadi kayak budaya pop yang sangat tinggi di tahun 70-an, sehingga Cita-Cita Cinema juga ngajak Mas Tata, gimana caranya ngebikin IP Ali Topan ini terus berkembang, lalu kemudian sesuai sama hari ini. Jadi ya kita kembangin sesuai dengan nilai-nilai baru hari ini dan bagaimana kita menciptakan tetap rebel yang bertanggung jawab gitu sih teman-teman. Yes, dan tayang akan di seluruh bioskop Indonesia tepat di Hari Kasih Sayang gitu. Apakah ini juga jadi pilihan pasangan-pasangan muda merayakan Hari Kasih Sayangnya dengan menonton Ali Topan? Tersi, silakan. Iya, pas banget dapat tanggal tayangnya 14 Februari sesuai sama Hari Kasih Sayang ya. Semoga film ini bisa
membuktikan bahwa ya kasih sayang antara muda-mudi dengan kerebelannya masing-masing dan cita dan cita aja tuh bisa bersatu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk produser kita, terima kasih. Kita punya sutradara kita Mas Sidarta Tata. Mas Tata setelah menggarap horor sudah sekarang film romance drama tapi juga punya unsur adventure dan juga membawa isu-isu yang bersinggungan dengan permasalahan yang sangat relevan nih. Mas, kalau bisa menggambarkan gimana Ali Topan untuk semangat dan juga spirit yang ditularkan untuk generasi muda di sekarang Mas melalui film Ali Topan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman media yang sebanyak ini di sini. Saya nggak nyangka dan saya deg-degan banget ada di sini gitu. Tapi saya mau coba untuk menjelaskan apa yang terjadi di Ali Topan hari ini. Sebenarnya kita masih tetap mengambil core utama dari Ali Topan, semangat sebagai seorang pemuda yang melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya, pemuda yang memang urakan, punya ideologi yang cukup besar, tapi juga dia memang tidak melupakan nilai-nilai yang memang penting bagi dirinya dia dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Core itu yang kemudian kita ambil, bagaimana kemudian kita meletakkan itu yang saya pikir itu masih tetap menjadi sesuatu yang aktual sampai hari ini. Dan walaupun kemudian kita nariknya dari tahun 1977, yang kemudian ruangnya yang akhirnya dibedakan gitu. Karena dari diskusi antara saya, Tersi dengan Ivan Ismail selaku penulis dari kami kemudian pada saat mendevelop itu kami merasa bahwa term anak jalanan mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang gitu, sehingga kita mencoba untuk memindah ruang itu ke ruang hari ini. Nah, ruangnya seperti apa itu yang saya coba cuplik dari kehidupan saya sebenarnya. Maksudnya saya besar dari lingkungan anak-anak skena, saya besar dari lingkungan anak-anak musik yang memang hidupnya bukan di level permukaan yang sering dilihat orang pada umumnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk mensubstitusi jalanan itu menjadi sebuah komunitas komunal underground yang memang tersebar di seluruh kota di Indonesia gitu. Nah, dari situlah kemudian dinamika dari cerita Ali Topan itu berjalan gitu. Jadi ruangnya yang kami bedakan, tapi semangat, kemampuan dan juga kisahnya mereka masih tetap sama, yang kemudian hanya kita modifikasi supaya tetap relevan dengan anak muda hari ini gitu. Ya, menarik pada saat kami kita nonton juga semangatnya disajikan juga melalui original soundtrack yang disajikan ya Mas. Nah, boleh dong ceritain Mas Hatta ngobrol sama produser dan penulis untuk di Ali Topan ini pemilihan original soundtracknya? Kalau ngomongin soal pemilihan original soundtrack sebenarnya menjadi taruhan besar bagi kami ya. Maksudnya ketika kita bicara soal klasifikasi musik pada umumnya, itu adalah musik yang memang harus dikenal oleh orang kebanyakan. Sementara musik yang kita punya itu musik yang cukup niche gitu, cukup hanya dikenal oleh segelintir orang. Tapi justru kemudian tantangan ini yang pengen coba kita sajikan ke semua orang, sehingga biar semua orang tahu bahwa ketika kita bicara ruangnya itu juga harus relate dengan musik-musik yang disuguhkan gitu. Artinya pada saat kami menulis, pada saat kami mengembangkan pun saya sudah membuat playlist apa nih musik yang tepat untuk kemudian bisa saya sajikan untuk membentuk ruang, dan musik itu bisa melebur menjadi satu kesatuan, sebuah universe-nya Ali Topan yang utuh di film kita yang sekarang ini gitu. Jadi setelah itu kemudian saya diskusi sama Tersi, saya diskusi sama Angga Sasongko tentu saja, kemudian dan mereka menyepakati bahwa ayo kita bikin sesuatu yang memang kalau mau beda sekalian aja. Kalau mau kita istilahnya kita mau liar, kita liatin sekalian aja. Tapi yang jelas kita tidak mengkhianati soal cerita. Kita memang ingin menyajikan sesuatu yang secara cinema experience itu menyajikan soal keseruan, kesenangan dan segala macamnya. Maka kemudian ya kita percaya diri sih bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang baru dan menyenangkan bagi semua orang sebuah penonton gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Tata. Thank you Mas Tata. Kita ke Mas Yusuf Andre. Kita pengen tahu juga tanggapannya dari keluarga buat novel Ali Topan. Menarik karena karya dari sang ayah kembali dirayakan dan diangkat ke dalam film Ali Topan persembahan dari Visirema Pictures. Gimana Mas melihat sebelumnya di USA kemudian di Jam dan sekarang di Jakarta menuju tayang juga besok di seluruh Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih Mas Dias. Perkenalkan, saya Yusuf Adrai, anak dari mendiang almarhum Teguh Esa, penulis sekaligus pemilik novel Ali Topan Anak Jalanan. Saya mewakili keluarga di sini. Jadi IP Ali Topan itu kan lahir di tahun 70-an. Sampai sekarang bisa mempertemukan kita saat ini, kan pertanyaannya tuh kenapa Ali Topan itu relevan dan siapa sih itu Ali Topan? Nah, teman-teman media yang terhormat,
aku izin menyampaikan pesan singkat yang ditulis Bapak di buku Ali Topan untuk sesederhana membantu kita memahami kenapa Ali Topan itu relevan sampai saat ini dan siapa itu Ali Topan. Pesan Bapak itu berbunyi, Ali Topan bukan sekedar gaya. Ia adalah jiwa berontak untuk bebas masa depan taruhannya. Dari sini, dari pesan singkat ini tuh kita bisa memahami bahwa Ali Topan ia adalah sebuah gambaran jiwa yang bukan hanya gaya yang dilihat dari tampilannya aja gitu. Dia representasi dari jiwa yang memiliki dorongan untuk kayak Mas Tata bilang melawan ketidakadilan, melampaui batasan-batasan yang mengekang dan mengerdilkan jiwanya. Dari pesan Bapak itu kita melihat jiwa yang mana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai kebebasan, sebuah konsep kebebasan, berontak untuk bebas. Nah, menurut hemat saya, pesan singkat yang ditulis Bapak itu bukan bertujuan untuk kebebasan yang ugal-ugalan. Bahkan merespon kebebasan yang ugal-ugalan, menghitung konsekuensi dengan masa depan taruhannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Ali Topan mungkin akan tetap relevan, tetap hidup, tetap ada di beberapa zaman, di berbagai zaman yang berbeda karena dia adalah jiwa, representasi jiwa yang berontak menuju kebebasan dan masa depan taruhannya. Menurutku, ya kita tahu Ali Topan adalah IP yang hadir di beberapa zaman yang berbeda. Dengan itu aku mengucapkan selamat kepada Visinema, Kebun Studio, Legacy Pictures, Mas Tata, Mbak Tersi, Mas Angga, Jeffrey Nicole, Lutesha, teman-teman jajaran pemeran, dan seluruh tim yang terlibat menciptakan film Ali Topan hari ini sebagai penanda zaman ini. Semoga film Ali Topan bisa diterima, diminati, dan berkesan di hati para penontonnya. Terima kasih. Yes, itu dia. Kita dong untuk Mas Yusuf Adrai. Terima kasih, luar biasa sekali. Benar, ini sih jiwa kita di momen ini. Kita langsung ngobrol mungkin dengan jajaran cast. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Jeffrey Nicole. Tepuk tangan dong untuk Jeffrey Nicole. Menjadi Ali Topan yang tadi disinggung oleh Mbak Tersi, oleh Mas Tata, dan juga Mas Yusuf. Kalau Ali Topan ini adalah bukan sekedar karakter, tapi jiwa. Yang kalau kata untuk seorang Jeffrey Nicole sendiri pada saat dipercaya memerankan Ali Topan dengan segudang beban yang tersedia ini gimana seorang Nicole memandangnya? Silakan. Jujur deg-degan pertama diajak buat gabung di project Ali Topan karena IP-nya udah besar dan jujur tahun 2017 waktu diajak Bang Adrai aku belum tahu ceritanya tapi udah tahu namanya Ali Topan dan pas 2022 aku baca buku sama nonton filmnya baru ngeh dan baru tahu kenapa Ali Topan bisa besar karena yang dibilang sama Mas Yusuf, Mas Tata dan Kanjeng tadi jiwa pemberontak, jiwa yang ingin bebasnya itu yang mungkin menginspirasi orang-orang yang nonton film atau baca bukunya pada zaman itu dan semoga menginspirasi dan semoga menginspirasi juga buat orang-orang yang nonton filmnya tahun ini. Ya, kalau spirit dari seorang Jeffrey Nicole sendiri dikaitkan dengan Ali Topan apa sih? Karena kan seorang Jeffrey Nicole juga menjadi contoh juga untuk anak-anak muda, mewakili generasi muda lah di era sekarang. Apa tadi? Spiritnya dari Ali Topan dan juga dari Jeffrey Nicole nih yang sama. Buat kesamaan spirit gue sama Ali Topan. Yes. Menurut gue udah cukup rebel sih. Kayaknya semua orang udah tahu gue cukup rebel buat meranin Ali Topan dan apa ya? Gue udah ngerasa sama sih sama Ali Topan sebenarnya. Bedanya mungkin Ali Topan lebih pintar aja dari gue. Dan nge-build chemistry sama Lutesha nih, karena tadi di kanan kiri saya cowok-cowok ya, gitu-gitu. Kebawa banget dengan romantisan kalian di film ini. Ini gimana? Ini kalau boleh ceritain dong keseruannya nge-build chemistry sama Lutesha. Jujur seneng sih, ini pertama kali adu acting sama Lutesha. Awalnya takut, tapi
karena intimidasi banget mukanya, tapi lama-kelamaan love-nya muncul gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Jeffrey Nicolo. Ke Lutesia sekarang. Lutesia sendiri gimana sebagai anak Karenina mewakili segmen juga bisa tadi, oh ternyata ada sudut pandang ini nih dari sosok anak Karenina gitu di kehidupan di jalanan, silakan. Awalnya pas aku ditawarin film ini, aku nggak pikir panjang karena aku tahu ini adalah IP yang sangat besar, fictional karakter yang sangat ikonik pada zamannya, dan merupakan sebuah kehormatan sekali aku ditawarkan peran sebesar ini. Awal deg-degan banget karena pasti aku mengalami hambatan ataupun kebingungan, kayak aku akhirnya nanya ke Mas Tata pengen bikin karakter anak Karenina tuh seperti apa gitu, apakah pengen refer ke filmnya atau ke novelnya atau kita bikin yang baru. Terus kata Mas Tata, nggak, kamu ciptakan anak Karenina versi kamu sendiri gitu. Dari situlah aku mulai berdiskusi dan mulai membangun dan meng-create karakter anak Karenina yang tahun sekarang gitu. Yes, ini kan juga kalau kita lihat dari filmnya kan rebel tapi kan responsible, tetap responsible gitu. Nah ini dari seorang Lutesia memandang karakter anak Karenina sendiri, akhirnya gimana dengan rebel tapi tetap responsible ini? Kalau dari sudut pandangnya Ana ya, mungkin karena dia itu tipe anak yang emang udah hidup dan tumbuh besar di keluarga yang sangat mapan, dan dia tuh dikekang sama orang tuanya yang overprotective, maka dia bertanya-tanya dan ingin bebas gitu rasanya. Apalagi dia di umur 20-an awal gitu, jadi sangat lazim lah dia bertanya-tanya kayak sebenarnya keluarga gue tuh bener gak sih yang mereka lakukan gitu. Dia ingin sekali berpetualang keluar, melihat dunia luar gitu. Jadi menurut aku pada umur segitu sangat lazim sih untuk melakukan hal rebel seperti itu. Yes, itu dia Lutesia. Tepuk tangan untuk Lutesia. Thank you. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke jajaran cast yang ada di belakang juga. Mulai dari Reza Hilman dulu. Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman. Za, menarik karakter seorang Reza di film Ali Topan ini. Silakan saya boleh ceritakan dong build chemistry bareng sama Bebeto, nanti menyusul bareng kita sama Omara dan juga sama Nicole juga sebagai teman dan juga Anya, silakan. Iya, halo selamat siang teman-teman media semua, terima kasih kehadirannya. Prosesnya sangat menyenangkan ya. Sebetulnya Mas Angga sudah membicarakan proyek ini dari jauh sebelum kita mulai produksi ininya gitu. Jadi sudah dibicarakan tentang proyek ini. Semakin excited ketika aku tahu juga assemble cast-nya ternyata menarik semua gitu. Terus Mas Tata, kebetulan saya juga ngefans karyanya beliau juga gitu. Serius Mas, asli sumpah. Gitu, jadi ketika udah dapat kesempatan untuk ikut dalam proses pre-productionnya, sangat-sangat enjoy gitu. Dan mungkin teman-teman media juga sudah lumayan cukup banyak yang tahu lah, backgroundku sebetulnya kan memang di action. Tapi mungkin ekspektasi kalian di film ini ada si Reza ada fighting nih, oh ternyata plot twist kan. Yes. Nah, semoga apa yang aku sajikan juga di sini bisa diterima dengan baik di di audiens gitu sih. Yes, itu dia Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman, thank you. Kita nggak hanya ya, ngobrol dengan Ayah, sempat mengingatkan ya sebagai karakter teman yang baik, ingetin nih ke teman-temannya nih. Tapi akhirnya tetap namanya rebel tapi responsible, Ali Topan tetap melaksanakan. Nah, build karakter kamu gimana ya di sininya? Silakan. Jadi sebenarnya Maya itu orang yang sangat setia kawan ya. Maksudnya dia, apalagi kan teman-temannya cowok-cowok semua nih di warung seni nih. Jadi dia tuh ada perasaan kayak, nih anak-anak kalau nggak diingetin ntar kelewatan nih gitu. Makanya dia paling bacot lah mungkin ke teman-temannya yang lain gitu ya. Sementara beda Maya ngeliat Ana tuh kayak like a porcelain doll gitu loh. Ini this is someone who's precious yang gue kenal dari kecil dan gue harus melindungi dia. Makanya pada saat kejadian nih, semua cerita yang di film itu Maya yang paling aduh gimana nih, ini nanti kan gue yang kenalin, nanti gue yang salah, segala macam gitu. Jadi pada dasarnya Maya adalah orang yang sangat setia kawan, dan itu yang jadi motivasi dia untuk melakukan semua yang dia lakukan di film ini. Yes, terus gimana keseruan syuting bareng sama teman-teman yang Ensemble Cast? Seru banget, benar-benar dari awal, dari masa pre-produksi itu juga udah berasa ya kalau kita tuh teman-teman nongkrong banget, kayak udah nggak terlalu banyak harus nge-build chemistry lah, karena dari awal tuh udah langsung kayak oke nih kita emang teman-teman nongkrong, udah ngobrolnya udah kemana-mana, dan ya menyenangkan banget sih. Yes, itu dia Anya. Thank you Anya.
Boleh tepuk tangan teman-teman kita ke Omara. Omara kalau di karakter di sini juga banyak mewakili dengan orang yang punya layer-layer masalahnya. Di keluarga ada, di pertemanan ada. Lu memandang karakter ini gimana sih, Mar, pada saat mendapatkan peran ini? Ini kan kita dari tadi ngomongin kebebasan, rebel, segala macam gitu ya. Aku ngelihat Bobby itu sebagai agent of society, dalam artian ketika kita membicarakan soal kebebasan rebel, sebenarnya yang kita bahas itu bukan per individu bahwa dia adalah seorang rebel, tapi apa yang dia lawan sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong orang itu kebebasan, melawan kebebasan, ya berarti ada sesuatu yang dilawan, penjaranya. Penjara society itu seperti apa sebenarnya. Nah, kenapa kita ngomong soal relevansi Ali Topan terhadap sekarang ya? Karena anak skena ini adalah menjadi wajah pemberontakan yang sedemikian rupa, kebebasan berpikir, kebebasan berlogika, kebebasan berekspresi dalam seni, dan itu warung seni kan pada intinya gitu ya. Nah, maka ketika aku lihat Bobby yang terjerat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sistem norma society yang ditekan ke dia, baik itu secara kultur, baik secara politik, itu yang menjadi hal yang rebel, itu yang menjadi suara Ali Topan tuh di situ, bahwa kita tuh rebel tapi responsible tuh apa sebenarnya? Ya berarti responsible kita bisa menanggung perubahan yang kita mau itu seperti apa. Dan warung seni itu kan dari awal emang kayak gitu. Yang kita mau adalah kebebasan kita ini berbahagia. Berbahagia juga ada basis logis ya, bahwa kita bahagia sebagai rakyat, semua orang senang gitu loh. Ya. Nah, jadi ketika aku terima ini Bobby, oh ya mungkin awalnya ini adalah orang yang troubled, adalah orang yang cemas, temannya Ali Topan gitu. Tapi dia ini adalah satu wajah orang-orang yang di situ, yang di mid class yang banyak orang-orang, cuma dia bingung mau ngapain. Dia punya teman-teman yang bisa menyuarakan suara revolusi, tapi kemananya itu di situ bareng-bareng. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aktivisme yang lumayan tenang. Cuma dalam artian karena ini tenang, struktur lamanya itu penjara itu tidak kuat. Dari sini kita punya friction. Ini menurutku seksinya cerita itu di situ loh. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Omara Ezekiel, Charles, Bobby. Tapi berarti emang mewakili banyak segmen untuk di karakter Bobby sendiri ya. Kalau memerankannya dari awal pandangannya berarti pertumbuhan karakter, pendewasaan karakter lo tuh berjalan seiring waktu produksi syuting ya, Man? Oh ya jelas, karena sejak ini menarik juga ya, ketika kita mungkin membicarakan keseruan kita syuting bla 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 bla. Tapi terlepas dari kita punya PR dalam membaca PR mendengarkan lagu-lagu skena, kita pun juga ada PR membaca-baca banyak teori kok. Kita baca Foucault gitu kita harus membaca itu, karena nggak mungkin kita menyuarakan anti bla 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 tanpa kita mengetahui bagaimana cara melawan si bla bla itu. Aku ngomong bla bla karena besok katanya sensitif, jadi aku ngomongnya bla 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 aja ya. Yes. Besok kan hari kasih sayang. Iya betul. Oke, Omara Ezekiel, terima kasih. Bergabung juga bersama kita nih ada Bebeto di sini ya, Bebeto. Siap. Tadi kita ngobrol dengan Bebeto, kita ke Excel dulu. Excel, bukan mana yang sebel sama Excel tadi? Tapi dari sudut pandang seorang Excel memandang, boy kan juga punya kepentingan yang menurut dia stand-nya benar gitu. Nah, gimana? Silakan Excel menjelaskan karakter kamu di sini. Sebenarnya kalau dilihat Boy itu dia nggak 100% jahat ya, dia cuma lumayan keras ya kalau ya. Coba tanya kayak baru nonton gimana aja. Gimana menurut kalian? Jahat. Tapi ya kalau dari sisi pandang gue nggak 100% jahat. Yes. Kadang-kadang cuma harus mendapatkan yang dia mau aja. Di film ini sih gue very maksudnya film action pertama gue ya, jadi very good experience, apalagi fightingnya kita lumayan panjang ya kalau ya. Jadi thank you Mas Tata, Vision for giving the opportunity. Yes. Terus gimana sama Riko untuk yang tadi fighting lah, scene action yang lu bilang ini action untuk pertama seorang Excel juga. Ada pendapatnya dalam prosesnya kesulitan seperti apa yang dihadapi? Banyak yang jago fighting di sini, ada Reza juga yang sempat ngajarin dikit waktu itu. Nggak begitu challenging karena persiapannya benar-benar on point. Yes, itu dia. Excel, thank you, Excel. Kita ke Bizael Tanasalem. Ini penyebab dari semuanya ya. Bill, tolong ceritain dong ke teman-teman media di sini pada saat lo diajak gabung ini, dan layer untuk karakter lo juga banyak nih di sini, berkenaan dengan orang seni, dengan Ali Topan, dan dengan ya penjualan dan lain-lain. Silakan. Oke, begitu gue tahu gue diajak bergabung di sini, gue sangat senang karena
Of course, ini tuh menurut gue salah satu tim yang menyenangkan. Bekerja dengan mereka itu serasa tidak bekerja. Sangat menyenangkan. Setuju? Setuju. Ya sangat menyenangkan deh. Gue senang banget bisa bekerja dengan semua tim, the whole team ya, the whole cast, the whole production is very fun. Dan untuk karakter si Ojan ini dia itu yang ada di kepalanya cuma duit, tahta, harta. Ya sama sih, duit sama harta ya. Cuma Ojan itu seorang yang oportunis. Sebelumnya dia itu juga nongkrong di warung seni, dia kenal Topan, khususnya Dudung ya. Sebenarnya kalau mau tahu backstory-nya, dia itu dari semua kawanan berempat ini, dia mengenal Dudung karena hampir seangkatan dengan Dudung. Makanya Dudung sempat ngingetin dan ternyata benar terjadi. Pokoknya Ojan ini seorang yang oportunis, sangat oportunis. Kalau gue membayangkan Ojan itu kalau kayak hewan tuh kayak snake, kayak ular, kayak rubah, itu very opportunist. Ya, and ya itu. Oke, bisa ya Tanasale, thank you. Kita ke Bebeto nih, Bebeto. Saya juga mau tanya sama Bebeto. Tadi semua udah speech 5-10 menit satu orang. Bebeto, gimana kalau untuk Bebeto sendiri tergabung di Alitopan dan juga tadi pertemanan, persahabatannya kan sangat kuat banget tuh di sini bareng sama Reza, Nicole dan juga Omara dan Anya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya dan aku mau mohon maaf aku datang telat. Tadi agak sakit perut tadi soalnya. Produser udah geleng-geleng. Maaf ya Kak Jim. Oke, singkat aja, aku nggak ngomong banyak. Intinya karakter aku di sini, aku ada teman baik dari Alitopan sendiri. Aku anak yang loyal total sama circle pertemanan sama Alitopan sendiri dan teman-teman di warung seni. Juga anaknya ini karakternya suka mencairkan suasana, tapi memang secara mungkin tadi nonton kurang terlalu nampak karena emang scene-nya dikit kali ya. Makanya doain semoga filmnya laku, siapa tahu ada sequel berikutnya kita bisa diangkat lagi gitu kan ya. Oke. Terus untuk membangun chemistry sama teman-teman yang lain, kita kebanyakan bermain sih. Ketawa sih sebenarnya. Lagi reading aja lagi nggak bisa serius, semua ketawa-ketawa. Nicole apalagi bercanda tapi oke lah ya. Kita semua bagus sih. Oke. Itu aja sih dari aku. Siap. Utara untuk seluruh jajaran guys. Nanti kita kembali lagi dengan guys, tapi kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya. Rame banget, thank you. So, jadi Alitopan tuh memang dari awal kita dapat IP-nya pengen bikin, karena Alitopan tuh kan besar banget ya, dari ayahanda Mas Yusuf, dari Teguh Esha, itu jadi kayak budaya pop yang sangat tinggi di tahun 70-an, sehingga Cita-Cita Cinema juga ngajak Mas Tata, gimana caranya ngebikin IP Alitopan ini terus berkembang, lalu kemudian sesuai sama hari ini. Jadi ya kita kembangin sesuai dengan nilai-nilai baru hari ini, dan bagaimana kita menciptakan tetap rebel yang bertanggung jawab, gitu sih teman-teman. Yes, dan tayang akan di seluruh bioskop Indonesia tepat di Hari Kasih Sayang nih. Nah, apakah ini juga jadi pilihan pasangan-pasangan muda merayakan Hari Kasih Sayangnya dengan menonton Alitopan? KTRC, silakan. Iya, pas banget dapat tanggal tayangnya 14 Februari sesuai sama Hari Kasih Sayang ya. Semoga film ini bisa membuktikan bahwa ya kasih sayang antara muda-mudi dengan kerebelannya masing-masing, dan cita dan cita aja tuh bisa bersatu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk produser kita, terima kasih. Kita ke sutradara kita Mas Sidarta Tata. Mas Tata setelah menggarap horor, sudah sekarang film romance drama tapi juga punya unsur adventure dan juga membawa isu-isu yang bersinggungan dengan permasalahan yang sangat relevan nih. Mas, kalau bisa menggambarkan gimana Alitopan untuk semangat dan juga spirit yang ditularkan untuk generasi muda di sekarang Mas melalui film Alitopan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman media yang sebanyak ini di sini. Saya nggak nyangka dan saya dekat banget ada di sini gitu. Tapi saya mau coba untuk menjelaskan apa yang terjadi di Alitopan hari ini. Sebenarnya kita masih tetap mengambil core utama dari Alitopan, semangat sebagai seorang pemuda yang melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Pemuda yang memang urakan, punya ideologi yang cukup besar, tapi juga dia memang tidak melupakan nilai-nilai yang memang penting bagi dirinya dia dan juga orang-orang di sekitarnya gitu.
core itu yang kemudian kita ambil, bagaimana kemudian kita meletakkan itu yang saya pikir itu masih tetap menjadi sesuatu yang aktual sampai hari ini, dan walaupun kemudian kita nariknya dari tahun 1977 yang kemudian ruangnya yang akhirnya dibedakan gitu, karena dari diskusi antara saya, Tersi dengan Ivan Ismail selaku penulis dari kami, kemudian pada saat mendevelop itu kami merasa bahwa term anak jalanan mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang gitu, sehingga kita mencoba untuk memindah ruang itu ke ruang hari ini. Nah, ruangnya seperti apa itu yang saya coba cuplik dari kehidupan saya sebenarnya. Maksudnya saya besar dari lingkungan anak-anak skena, saya besar dari lingkungan anak-anak musik yang memang hidupnya bukan di level permukaan yang sering dilihat orang pada umumnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk mensubstitusi jalanan itu menjadi sebuah komunitas komunal underground yang memang tersebar di seluruh kota di Indonesia gitu. Nah, dari situlah kemudian dinamika dari cerita Ali Topan itu berjalan gitu. Jadi ruangnya yang kami bedakan, tapi semangat kemampuan dan juga kisahnya mereka masih tetap sama, yang kemudian hanya kita modifikasi supaya tetap relevan dengan anak muda hari ini gitu. Ya, menarik pada saat kami kita nonton juga semangatnya disajikan juga melalui original soundtrack yang disajikan ya Mas. Nah, boleh dong ceritain Mas Hatta ngobrol sama produser dan penulis untuk di Ali Topan ini pemilihan original soundtracknya? Kalau ngomongin soal pemilihan original soundtrack sebenarnya menjadi taruhan besar bagi kami ya. Maksudnya ketika kita bicara soal klasifikasi musik pada umumnya, itu adalah musik yang memang harus dikenal oleh orang kebanyakan. Sementara musik yang kita punya itu musik yang cukup niche gitu, cukup hanya dikenal oleh segelintir orang. Tapi justru kemudian tantangan ini yang pengen coba kita sajikan ke semua orang, sehingga biar semua orang tahu bahwa ketika kita bicara ruangnya itu juga harus relate dengan musik-musik yang disuguhkan gitu. Artinya pada saat kami menulis, pada saat kami mengembangkan pun, saya sudah membuat playlist apa nih musik yang tepat untuk kemudian bisa saya sajikan untuk membentuk ruang, dan musik itu bisa melebur menjadi satu kesatuan, sebuah universe-nya Ali Topan yang utuh di film kita yang sekarang ini gitu. Jadi setelah itu kemudian saya diskusi sama Tersi, saya diskusi sama Angga Sasongko tentu saja, kemudian dan mereka menyepakati bahwa ayo kita bikin sesuatu yang memang kalau mau beda sekalian aja. Kalau mau kita istilahnya kita mau liar, kita liarin sekalian aja. Tapi yang jelas kita tidak mengkhianati soal cerita. Kita memang ingin menyajikan sesuatu yang secara cinema experience itu menyajikan soal keseruan, kesenangan dan segala macamnya. Maka kemudian ya kita percaya diri sih bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang baru dan menyenangkan bagi semua orang sebab nonton gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Tata. Thank you Mas Tata. Kita ke Mas Yusuf Andre, kita pengen tahu juga tanggapannya dari keluarga buat novel Ali Topan. Menarik karena karya dari sang ayah kini kembali dirayakan dan diangkat ke dalam film Ali Topan persembahan dari Visirema Pictures. Gimana Mas melihat sebelumnya di USA, kemudian di Jam, dan sekarang di Jakarta menuju tayang juga besok di seluruh Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih Mas Dias. Perkenalkan, saya Yusuf Adrai, anak dari mendiang almarhum Teguh Esa, penulis sekaligus pemilik novel Ali Topan Anak Jalanan. Saya mewakili keluarga di sini. Jadi IP Ali Topan itu kan lahir di tahun 70-an. Sampai sekarang bisa mempertemukan kita saat ini, kan pertanyaannya tuh kenapa Ali Topan itu relevan dan siapa sih itu Ali Topan? Nah, teman-teman media yang terhormat, aku izin menyampaikan pesan singkat yang ditulis Bapak di buku Ali Topan untuk sesederhana membantu kita memahami kenapa Ali Topan itu relevan sampai saat ini dan siapa itu Ali Topan. Pesan Bapak itu berbunyi, Ali Topan bukan sekedar gaya. Ia adalah jiwa berontak untuk bebas, masa depan taruhannya. Dari sini, dari pesan singkat ini tuh kita bisa memahami bahwa Ali Topan ia adalah sebuah gambaran jiwa yang bukan hanya gaya yang dilihat dari tampilannya aja. Dia representasi dari jiwa yang memiliki dorongan untuk, kayak Mas Tata bilang, melawan ketidakadilan, melampaui batasan-batasan yang mengekang dan mengerdilkan jiwanya. Dari pesan Bapak itu kita melihat jiwa yang mana. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai kebebasan, sebuah konsep kebebasan, berontak untuk bebas. Nah, menurut hemat saya,
pesan singkat yang ditulis Bapak itu bukan bertujuan untuk kebebasan yang ugal-ugalan, bahkan merespon kebebasan yang ugal-ugalan, menghitung konsekuensi dengan masa depan taruhannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Ali Topan mungkin akan tetap relevan, tetap hidup, tetap ada di beberapa zaman, di berbagai zaman yang berbeda, karena dia adalah jiwa, representasi jiwa yang berotak menuju kebebasan dan masa depan taruhannya. Menurutku, ya kita tahu Ali Topan adalah IP yang hadir di beberapa zaman yang berbeda. Dengan itu aku mengucapkan selamat kepada Visinema, Kebun Studio, Legacy Pictures, Mas Tata, Mbak Tersi, Mas Angga, Jeffrey Nicole, Lutesha, teman-teman jajaran pemeran, dan seluruh tim yang terlibat menciptakan film Ali Topan hari ini sebagai penanda zaman ini. Semoga film Ali Topan bisa diterima, diminati, dan berkesan di hati para penontonnya. Terima kasih. Yes, itu dia. Kita dong Mas Vincent Andrai. Terima kasih, luar biasa sekali. Benar terisi jiwa kita di momen ini. Kita langsung ngobrol mungkin dengan jajaran cast. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Jeffrey Nicole. Tepuk tangan dong untuk Jeffrey Nicole. Menjadi Ali Topan yang tadi disinggung oleh Mbak Tersi, oleh Mas Tata dan juga Mas Yusuf. Kalau Ali Topan ini adalah bukan sekedar karakter tapi jiwa. Yang kalau kata untuk seorang Jeffrey Nicole sendiri pada saat dipercaya memerankan Ali Topan dengan segudang beban yang tersedia ini gimana seorang Nicole memandangnya? Silakan. Jujur deg-degan pertama diajak buat gabung di project Ali Topan karena IP-nya udah besar dan jujur tahun 2017 waktu diajak Bang Andrai aku belum tahu ceritanya tapi udah tahu namanya Ali Topan dan pas 2022 aku baca buku sama nonton filmnya baru ngeh dan baru tahu kenapa Ali Topan bisa besar karena yang dibilang sama Mas Yusuf, Mas Tata dan Kancim tadi jiwa pemberontak, jiwa yang ingin bebasnya itu yang mungkin menginspirasi orang-orang yang nonton film atau baca bukunya pada zaman itu dan semoga menginspirasi dan semoga menginspirasi juga buat orang-orang yang nonton filmnya tahun ini. Yes, kalau spirit dari seorang Jeffrey Nicole sendiri dikaitkan dengan Ali Topan apa sih? Karena kan seorang Jeffrey Nicole juga menjadi contoh juga untuk anak-anak muda, mewakili generasi muda lah di era sekarang. Apa tadi? Spiritnya dari Ali Topan dan juga dari Jeffrey Nicole yang sama. Buat kesamaan spirit gue sama Ali Topan. Yes. Menurut gue udah cukup rebel sih. Kayaknya semua orang udah tahu gue cukup rebel buat meranin Ali Topan dan apa ya? Gue udah ngerasa sama sih sama Ali Topan sebenarnya. Bedanya mungkin Ali Topan lebih pintar aja dari gue. Dan nge-build chemistry sama Lutesha nih, karena tadi di kanan kiri saya cowok-cowok ya, gitu-gitu ketawa banget dengan romantisan kalian di film ini gimana? Nih kalau boleh ceritain dong keseruannya nge-build chemistry sama Lutesha. Jujur seneng sih, ini pertama kali ada acting sama Lutesha. Awalnya takut, tapi karena intimidasi banget mukanya, tapi lama-kelamaan love-nya muncul gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Jeffrey Nicole dong. Ke Lutesha sekarang, Lutesha sendiri gimana sebagai anak Argentina mewakili segmen juga bisa tadi, oh ternyata ada sudut pandang ini nih dari sosok anak Argentina gitu di kehidupan di jalanan, silakan. Awalnya pas aku ditawarin film ini, aku nggak pikir panjang karena aku tahu ini adalah IP yang sangat besar, fictional karakter yang sangat ikonik pada zamannya dan merupakan sebuah kehormatan sekali aku ditawarkan peran sebesar ini. Awal deg-degan banget karena pasti aku mengalami hambatan ataupun kebingungan kayak aku akhirnya nanya ke Mas Tata pengen bikin karakter Anna Karenina tuh seperti apa gitu, apakah pengen refer ke filmnya atau ke novelnya atau kita bikin yang baru. Terus kata Mas Tata, nggak, kamu ciptakan Anna Karenina versi kamu sendiri gitu. Dari situlah aku mulai berdiskusi dan mulai membangun dan meng-create karakter Anna Karenina yang tahun sekarang gitu.
Yes, ini kan juga kalau kita lihat dari filmnya kan rebel tapi kan responsible, tetap responsible gitu. Nah ini dari seorang Lutetia memandang karakter anak adiknya sendiri, akhirnya gimana dengan rebel tapi tetap responsible ini? Kalau dari sudut pandangnya Ana ya, mungkin karena dia itu tipe anak yang emang udah hidup dan tumbuh besar di keluarga yang sangat mapan dan dia tuh dikekang sama orang tuanya yang overprotective, maka dia bertanya-tanya dan ingin bebas gitu rasanya. Apalagi dia di umur 20-an awal gitu. Jadi sangat lazim lah dia bertanya-tanya kayak sebenarnya keluarga gue tuh bener gak sih yang mereka lakukan gitu. Dia ingin sekali berpetualang keluar melihat dunia luar gitu. Jadi menurut aku pada umur segitu sangat lazim sih untuk melakukan hal rebel seperti itu. Yes, itu dia Lutetia. Tepuk tangan untuk Lutetia. Thank you. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke jajaran cast yang ada di belakang juga. Mulai dari Reza Hilman dulu. Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman. Menarik karakter seorang Reza di film Ali Topan ini. Silakan saya boleh ceritakan dong build chemistry bareng sama Bebeto, nanti menyusul bareng kita sama Omara dan juga sama Nicole juga sebagai teman dan juga Anya, silakan. Iya, halo selamat siang teman-teman media semua, terima kasih kehadirannya. Prosesnya sangat menyenangkan ya. Sebetulnya Mas Angga sudah membicarakan proyek ini dari jauh sebelum kita mulai produksi ininya gitu. Jadi sudah dibicarakan tentang proyek ini. Semakin excited ketika aku tahu juga assemble cast-nya ternyata menarik-menarik semua gitu. Terus Mas Tata, kebetulan saya juga ngefans karyanya beliau juga gitu. Serius Mas, asli sumpah. Gitu, jadi ketika udah dapat kesempatan untuk ikut dalam proses pre-productionnya, sangat-sangat enjoy gitu. Dan mungkin teman-teman media juga sudah lumayan cukup banyak yang tahu lah, backgroundku sebetulnya kan memang di action. Tapi mungkin ekspektasi kalian di film ini ada si Reza ada fighting nih, oh ternyata plot twist kan. Yes. Nah, semoga apa yang aku sajikan juga di sini bisa diterima dengan baik di di audiens gitu sih. Yes, itu dia Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman, thank you. Kita nggak hanya ya, ngobrol dengan Ayah, sempat mengingatkan ya sebagai karakter teman yang baik, ingetin nih ke teman-temannya nih. Tapi akhirnya tetap namanya rebel tapi responsible, Ali Topan tetap melaksanakan. Nah, build karakter kamu gimana ya di sininya? Silakan. Jadi sebenarnya Maya itu orang yang sangat setia kawan ya. Maksudnya dia, apalagi kan teman-temannya cowok-cowok semua nih di warung seni nih. Jadi dia tuh ada perasaan kayak, nih anak-anak kalau nggak diingetin ntar kelewatan nih gitu. Makanya dia paling bacot lah mungkin ke teman-temannya yang lain gitu ya. Sementara beda Maya ngeliat Ana tuh kayak like a porcelain doll gitu loh. Ini this is someone who's precious yang gue kenal dari kecil dan gue harus melindungi dia. Makanya pada saat kejadian nih semua cerita yang di film itu Maya yang paling aduh gimana nih ini nanti kan gue yang kenalin, nanti gue yang salah, segala macam gitu. Jadi pada dasarnya Maya adalah orang yang sangat setia kawan dan itu yang jadi motivasi dia untuk melakukan semua yang dia lakukan di film ini. Yes, terus gimana keseruan syuting bareng sama teman-teman yang Ensemble Cast? Seru banget, benar-benar dari awal, dari masa pre-produksi itu juga udah berasa ya kalau kita tuh teman-teman nongkrong banget, kayak udah nggak terlalu banyak harus nge-build chemistry lah, karena dari awal tuh udah langsung kayak oke nih kita emang teman-teman nongkrong, udah ngobrolnya udah kemana-mana dan ya menyenangkan banget sih. Yes, itu dia Anya. Thank you Anya. Boleh tepuk tangan teman-teman kita ke Omara. Omara kalau di karakter sini juga banyak mewakili dengan orang yang punya layer-layer masalahnya. Di keluarga ada, di pertemanan ada. Lu memandang karakter ini gimana sih Mar pada saat mendapatkan peran ini? Ini kan kita dari tadi ngomongin kebebasan, rebel, segala macam gitu ya. Aku ngelihat Bobby itu sebagai agent of society, dalam artian ketika kita membicarakan soal kebebasan rebel, sebenarnya yang kita bahas itu bukan per individu bahwa dia adalah seorang rebel, tapi apa yang dia lawan sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong orang itu kebebasan, melawan kebebasan, ya berarti ada sesuatu yang dilawan, penjaranya. Penjara society itu seperti apa sebenarnya. Nah, kenapa kita ngomong soal relevansi Ali Topan terhadap sekarang ya? Karena anak skena ini adalah menjadi wajah pemberontakan yang sedemikian rupa, kebebasan berpikir, kebebasan berlogika, kebebasan berekspresi dalam seni, dan itu warung seni kan pada intinya gitu ya. Nah, maka ketika aku lihat Bobby yang terjerat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sistem norma society yang ditekan ke dia, baik itu secara kultur, baik secara politik,
itu yang menjadi hal yang rebel, itu yang menjadi suara Ali Topan tuh di situ, bahwa kita tuh rebel tapi responsible tuh apa sebenarnya? Ya berarti responsible kita bisa menanggung perubahan yang kita mau itu seperti apa. Dan Warung Seni itu kan dari awal emang kayak gitu. Yang kita mau adalah kebebasan kita ini berbahagia. Berbahagia juga ada basis logis ya, bahwa kita bahagia sebagai rakyat, semua orang senang gitu loh. Ya. Nah, jadi ketika aku terima ini, Bobby, oh ya mungkin awalnya ini adalah orang yang troubled, adalah orang yang cemas, temannya Ali Topan gitu. Tapi dia ini adalah satu wajah orang-orang yang di situ, yang di mid class yang banyak orang-orang, cuma dia bingung mau ngapain. Dia punya teman-teman yang bisa menyuarakan suara revolusi, tapi kemananya itu di situ bareng-bareng. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aktivisme yang lumayan tenang. Cuma dalam artian karena ini tenang, struktur lamanya itu penjara itu tidak kuat. Dari sini kita punya friction. Ini menurutku seksinya cerita itu di situ loh. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Omar. Omar Ezekiel, Charles, Bobby. Tapi berarti emang mewakili banyak segmen untuk di karakter Bobby sendiri ya. Dan lo memerankannya dari awal, pandangannya berarti pertumbuhan karakter, pendewasaan karakter lo tuh berjalan seiring waktu produksi syuting ya, Man? Oh ya jelas, karena sejak ini menarik juga ya, ketika kita mungkin membicarakan keseruan kita syuting bla 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 bla. Tapi terlepas dari kita punya PR dalam membaca PR mendengarkan lagu-lagu skena, kita pun juga ada PR membaca-baca banyak teori kok. Kita baca Foucault gitu kita harus membaca itu, karena nggak mungkin kita menyuarakan anti bla 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 tanpa kita mengetahui bagaimana cara melawan si bla bla itu. Aku ngomong bla bla karena besok katanya sensitif, jadi aku ngomongnya bla 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 aja ya. Yes. Besok kan hari kasih sayang. Iya betul. Oke, Omar Ezekiel, terima kasih. Bergabung juga bersama kita nih, ada Bebeto di sini ya, Bebeto. Siap. Tadi kita ngobrol dengan Bebeto, kita ke Excel dulu. Excel, bukan mana yang sebel sama Excel tadi? Tapi dari sudut pandang seorang Excel memandang, boy kan juga punya kepentingan yang menurut dia stand-nya benar gitu. Nah, gimana? Silakan Excel menjelaskan karakter kamu di sini. Sebenarnya kalau dilihat Boy itu dia nggak 100% jahat ya, dia cuma lumayan keras ya kalau ya. Coba tanya kayak baru nonton gimana aja. Gimana menurut kalian? Jahat. Tapi ya kalau dari sisi pandang gue nggak 100% jahat. Yes. Kadang-kadang cuma harus mendapatkan yang dia mau aja. Di film ini sih gue very ya maksudnya film action pertama gue ya, jadi very good experience, apalagi fightingnya kita lumayan panjang ya kalau ya. Jadi thank you Mas Tata, Vision for giving the opportunity. Yes. Terus gimana Sel sama Riko untuk yang tadi fighting lah, scene action, yang lu bilang ini action untuk pertama seorang Excel juga. Ada pendapatnya dalam prosesnya kesulitan seperti apa yang dihadapi? Banyak yang jago fighting di sini, ada Reza juga yang sempat ngajarin dikit waktu itu. Nggak begitu challenging karena persiapannya benar-benar on point. Yes, itu dia. Excel, thank you, Excel. Kita ke Bisa yang Antara Saleh. Ternyata ini penyebab dari semuanya ya. Isi baterai. Bill, tolong ceritain dong ke teman-teman media di sini pada saat lo diajak gabung ini, dan layer untuk karakter lo juga banyak nih di sini, berkenaan dengan Warung Seni, dengan Ali Topan, dan dengan ya penjualan dan lain-lain. Silakan. Oke, begitu gua tahu gua diajak bergabung di sini, gua sangat senang karena of course, ini tuh menurut gue salah satu tim yang menyenangkan. Bekerja dengan mereka itu serasa tidak bekerja. Sangat menyenangkan. Setuju? Setuju. Ya sangat menyenangkan deh. Gue senang banget bisa bekerja dengan semua tim, the whole team ya. The whole cast, the whole production is very fun. And untuk karakter si Ojan ini dia itu yang ada di kepalanya cuma duit, tahta, harta. Ya sama sih, duit sama harta ya. Cuma Ojan itu seorang yang oportunis. Sebelumnya dia itu juga nongkrong di Warung Seni, dia kenal Topan. Khususnya Dudung ya. Sebenarnya kalau mau tahu backstory-nya, dia itu dari semua kawanan berempat ini, dia mengenal Dudung karena hampir seangkatan dengan Dudung. Makanya Dudung sempat ngingetin, dan ternyata benar terjadi. Pokoknya Ojan ini seorang yang oportunis, sangat oportunis. Kalau gue membayangkan Ojan itu kalau kayak hewan tuh kayak snake, kayak ular, kayak rubah, itu very opportunist. Ya, and ya itu. Oke, Bisa yang Antara Saleh, thank you.
Kita ke Bebeto nih, Bebeto. Kita juga mau tanya sama Bebeto. Tadi semua udah speech 5-10 menit satu orang. Bebeto, gimana kalau untuk Bebeto sendiri tergabung di Alitopan dan juga tadi pertemanan, persahabatannya kan sangat kuat banget tuh di sini bareng sama Reza, Nicole dan juga Omara dan Anya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya dan aku mau mohon maaf aku datang telat. Tadi agak sakit perut tadi soalnya. Produser udah geleng-geleng. Maaf ya Kak Jim. Oke, singkat aja, aku nggak ngomong banyak. Intinya karakter aku di sini, aku ada teman baik dari Alitopan sendiri. Aku anak yang loyal total sama circle pertemanan, sama Alitopan sendiri dan teman-teman di warung seni. Juga anaknya ini karakternya suka mencairkan suasana, tapi memang secara mungkin tadi nonton kurang terlalu nampak karena emang scene-nya dikit kali ya. Makanya doain semoga filmnya laku, siapa tahu ada sequel-sequel berikutnya kita bisa diangkat lagi gitu kan ya. Oke. Terus untuk membangun chemistry sama teman-teman yang lain, kita kebanyakan bermain sih. Ketawa sih sebenarnya. Lagi reading aja lagi nggak bisa serius, semua ketawa-ketawa. Nicole apalagi bercanda tapi oke lah ya. Kita semua bagus sih. Oke. Itu aja sih dari aku. Utara untuk seluruh jajaran guys. Nanti kita kembali lagi dengan guys, tapi kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya. Rame banget, thank you. So, jadi Alitopan tuh memang dari awal kita dapat IP-nya pengen bikin, karena Alitopan tuh kan besar banget ya, dari ayahanda Mas Yusuf, dari Teguh Esha, itu jadi kayak budaya pop yang sangat tinggi di tahun 70-an, sehingga Cita-Cita Cinema juga ngajak Mas Tata, gimana caranya ngebikin IP Alitopan ini terus berkembang, lalu kemudian sesuai sama hari ini. Jadi ya kita kembangin sesuai dengan nilai-nilai baru hari ini dan bagaimana kita menciptakan tetap rebel yang bertanggung jawab gitu sih teman-teman. Yes, dan tayang akan di seluruh bioskop Indonesia tepat di Hari Kasih Sayang nih. Nah, apakah ini juga jadi pilihan pasangan-pasangan muda merayakan Hari Kasih Sayangnya dengan penonton Alitopan? KTRC silakan. Iya, pas banget dapat tanggal tayangnya 14 Februari sesuai sama Hari Kasih Sayang ya. Semoga film ini bisa membuktikan bahwa ya kasih sayang antara muda-mudi dengan kerebelannya masing-masing dan cita dan cita aja tuh bisa bersatu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk produser kita, terima kasih. Kita ke sutradara kita Mas Siddhartha Tata. Mas Tata setelah menggarap horor sudah sekarang film romance drama tapi juga punya unsur adventure dan juga membawa isu-isu yang bersinggungan dengan permasalahan yang sangat relevan nih. Mas, kalau bisa menggambarkan gimana Alitopan untuk semangat dan juga spirit yang ditularkan untuk generasi muda di sekarang Mas melalui film Alitopan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman media yang sebanyak ini di sini. Saya nggak nyangka dan saya deg-degan banget ada di sini gitu. Tapi saya mau coba untuk menjelaskan apa yang terjadi di Alitopan hari ini. Sebenarnya kita masih tetap mengambil core utama dari Alitopan, semangat sebagai seorang pemuda yang melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Pemuda yang memang urakan, punya ideologi yang cukup besar, tapi juga dia memang tidak melupakan nilai-nilai yang memang penting bagi dirinya dia dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Core itu yang kemudian kita ambil, bagaimana kemudian kita meletakkan itu yang saya pikir itu masih tetap menjadi sesuatu yang aktual sampai hari ini, dan walaupun kemudian kita nariknya dari tahun 1977, yang kemudian ruangnya yang akhirnya dibedakan gitu, karena dari diskusi antara saya, Tersi dengan Ivan Ismail selaku penulis dari kami kemudian pada saat mendevelop itu kami merasa bahwa term anak jalanan mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang gitu, sehingga kita mencoba untuk memindah ruang itu ke ruang hari ini. Nah, ruangnya seperti apa itu yang saya coba cuplik dari kehidupan saya sebenarnya. Maksudnya saya besar dari lingkungan anak-anak skena, saya besar dari lingkungan anak-anak musik yang memang hidupnya bukan di level permukaan yang sering dilihat orang pada umumnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk mensubstitusi jalanan itu menjadi sebuah komunitas komunal underground yang memang tersebar di seluruh kota di Indonesia gitu. Nah, dari situlah kemudian dinamika dari cerita Alitopan itu berjalan gitu. Jadi ruangnya yang kami bedakan, tapi semangat, kemampuan dan juga kisahnya mereka masih tetap sama, yang kemudian hanya kita modifikasi supaya
tetap relevan dengan anak muda hari ini gitu. Ya, menarik karena pada saat yang kita nonton juga semangatnya disajikan juga melalui original soundtrack yang disajikan ya Mas. Nah, boleh dong ceritain Mas Tata ngobrol sama produser dan penulis untuk di Alitopan ini pemilihan original soundtracknya? Kalau ngomongin soal pemilihan original soundtrack sebenarnya menjadi taruhan besar bagi kami ya. Maksudnya ketika kita bicara soal klasifikasi musik pada umumnya, itu adalah musik yang memang harus dikenal oleh orang kebanyakan. Sementara musik yang kita punya itu musik yang cukup niche gitu, cukup hanya dikenal oleh segelintir orang. Tapi justru kemudian tantangan ini yang pengen coba kita sajikan ke semua orang sehingga biar semua orang tahu bahwa ketika kita bicara ruangnya itu juga harus relate dengan musik-musik yang disuguhkan gitu. Artinya pada saat kami menulis, pada saat kami mengembangkan pun saya sudah membuat playlist apa nih musik yang tepat untuk kemudian bisa saya sajikan untuk membentuk ruang dan musik itu bisa melebur menjadi satu kesatuan sebuah universe-nya Alitopan yang utuh di film kita yang sekarang ini gitu. Jadi setelah itu kemudian saya diskusi sama Tersi, saya diskusi sama Angga Sasongko tentu saja, kemudian dan mereka menyepakati bahwa ayo kita bikin sesuatu yang memang kalau mau beda sekalian aja. Kalau mau kita apa ya istilahnya kita mau liar kita liarin sekalian aja. Tapi yang jelas kita tidak mengkhianati soal cerita. Kita memang ingin menyajikan sesuatu yang secara cinema experience itu menyajikan soal keseruan, kesenangan dan segala macamnya. Maka kemudian ya kita percaya diri sih bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang baru dan menyenangkan bagi semua orang sebab nonton gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Tata. Thank you Mas Tata. Kita ke Mas Yusuf Andre. Kita pengen tahu juga tanggapannya dari keluarga buat novel Alitopan. Menarik karena karya dari sang ayah kembali dirayakan dan diangkat ke dalam film Alitopan persembahan dari Visinema Pictures. Gimana Mas melihat sebelumnya di USA kemudian di Jam dan sekarang di Jakarta menuju tayang juga besok di seluruh Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Mas Dias. Perkenalkan, saya Yusuf Adrai, anak dari mendiang almarhum Teguh Esa, penulis sekaligus pemilik novel Alitopan Anak Jalanan. Saya mewakili keluarga di sini. Jadi IP Alitopan itu kan lahir di tahun 70-an. Sampai sekarang bisa mempertemukan kita saat ini kan pertanyaannya tuh kenapa Alitopan itu relevan dan siapa sih itu Alitopan? Nah teman-teman media yang terhormat, aku izin menyampaikan pesan singkat yang ditulis Bapak di buku Alitopan untuk sesederhana membantu kita memahami kenapa Alitopan itu relevan sampai saat ini dan siapa itu Alitopan. Pesan Bapak itu berbunyi, Alitopan bukan sekedar gaya. Ia adalah jiwa berontak untuk bebas masa depan taruhannya. Dari sini, dari pesan singkat ini tuh kita bisa memahami bahwa Alitopan ia adalah sebuah gambaran jiwa yang bukan hanya gaya yang dilihat dari tampilannya aja gitu. Dia representasi dari jiwa yang memiliki dorongan untuk kayak Mas Tata bilang melawan ketidakadilan, melampaui batasan-batasan yang mengekang dan mengerdilkan jiwanya. Dari pesan Bapak itu kita melihat jiwa yang mana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai kebebasan, sebuah konsep kebebasan, berontak untuk bebas. Nah, menurut hemat saya, pesan singkat yang ditulis Bapak itu bukan bertujuan untuk kebebasan yang ugal-ugalan. Bahkan merespon kebebasan yang ugal-ugalan, menghitung konsekuensi dengan masa depan taruhannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Alitopan mungkin akan tetap relevan, tetap hidup, tetap ada di beberapa zaman, di berbagai zaman yang berbeda karena dia adalah jiwa, representasi jiwa yang berontak menuju kebebasan dan masa depan taruhannya. Menurutku, ya kita tahu Alitopan adalah IP yang hadir di beberapa zaman yang berbeda. Dengan itu aku mengucapkan selamat kepada Visinema, Kebun Studio, Legacy Pictures, Mas Tata, Mbak Tersi, Mas Angga, Jeffrey Nicole, Lutesha, teman-teman jajaran pemeran, dan seluruh tim yang terlibat menciptakan film Alitopan hari ini sebagai penanda zaman ini. Semoga film Alitopan bisa diterima, diminati,
dan berkesan di hati para penontonnya. Terima kasih. Yes, itu dia. Kita dong untuk Mas Yusuf Andrai. Terima kasih, luar biasa sekali. Benar, terisi jiwa kita di momen ini. Kita langsung ngobrol mungkin dengan jajaran cast. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Jeffrey Nicole. Tepuk tangan dong untuk Jeffrey Nicole. Menjadi Alitopan yang tadi disinggung oleh Mbak Tersi, oleh Mas Tata dan juga Mas Yusuf. Kalau Alitopan ini adalah bukan sekedar karakter tapi jiwa. Yang kalau kata untuk seorang Jeffrey Nicole sendiri pada saat dipercaya memerankan Alitopan dengan segudang beban yang tersedia ini gimana seorang Nicole memandangnya? Silakan. Jujur deg-degan pertama diajak buat gabung di project Alitopan karena IP-nya udah besar dan jujur tahun 2017 waktu diajak Bang Andrai aku belum tahu ceritanya tapi udah tahu namanya Alitopan dan pas 2022 aku baca buku sama nonton filmnya baru ngeh dan baru tahu kenapa Alitopan bisa besar karena yang dibilang sama Mas Yusuf, Mas Tata dan Kancim tadi jiwa pemberontak, jiwa yang ingin bebasnya itu yang mungkin menginspirasi orang-orang yang nonton film atau baca bukunya pada zaman itu dan semoga menginspirasi dan semoga menginspirasi juga buat orang-orang yang nonton filmnya tahun ini. Yes, kalau spirit dari seorang Jeffrey Nicole sendiri dikaitkan dengan Alitopan apa sih? Karena kan seorang Jeffrey Nicole juga menjadi contoh juga untuk anak-anak muda, mewakili generasi muda lah di era sekarang. Apa tadi? Spiritnya dari Alitopan dan juga dari Jeffrey Nicole yang sama. Buat kesamaan spirit gue sama Alitopan. Yes. Menurut gue udah cukup rebel sih. Ya semua orang udah tahu gue cukup rebel buat meranin Alitopan dan apa ya? Gue udah ngerasa sama sih sama Alitopan sebenarnya. Bedanya mungkin Alitopan lebih pintar aja dari gue. Dan nge-build chemistry sama Lutesia nih, karena tadi di kanan kiri saya cowok-cowok ya, gitu-gitu kebawa banget dengan romantisan kalian di film ini. Ini gimana? Ini kalau boleh ceritain dong keseruannya nge-build chemistry sama Lutesia. Jujur seneng sih, ini pertama kali ada acting sama Lutesia. Awalnya takut, tapi karena intimidasi banget mukanya, tapi lama-kelamaan love-nya muncul gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Jeffrey Nicole dong. Ke Lutesia sekarang, Lutesia sendiri gimana sebagai anak Argentina mewakili segmen juga bisa tadi, oh ternyata ada sudut pandang ini nih dari sosok anak Argentina gitu di kehidupan di jalanan, silakan. Awalnya pas aku ditawarin film ini, aku nggak pikir panjang karena aku tahu ini adalah IP yang sangat besar, fictional karakter yang sangat ikonik pada zamannya dan merupakan sebuah kehormatan sekali aku ditawarkan peran sebesar ini. Awal deg-degan banget karena pasti aku mengalami hambatan ataupun kebingungan kayak aku akhirnya nanya ke Mas Tata pengen bikin karakter Anna Karenina tuh seperti apa gitu, apakah pengen refer ke filmnya atau ke novelnya atau kita bikin yang baru. Terus kata Mas Tata, nggak, kamu ciptakan Anna Karenina versi kamu sendiri gitu. Dari situlah aku mulai berdiskusi dan mulai membangun dan meng-create karakter Anna Karenina yang tahun sekarang gitu. Yes, ini kan juga kalau kita lihat dari filmnya kan rebel tapi kan responsible, tetap responsible gitu. Nah ini dari seorang Lutesia memandang karakter anak adiknya sendiri, akhirnya gimana dengan rebel tapi tetap responsible ini? Kalau dari sudut pandangnya Ana ya, mungkin karena dia itu tipe anak yang emang udah hidup dan tumbuh besar di keluarga yang sangat mapan dan dia tuh dikekang sama orang tuanya yang overprotective, maka dia bertanya-tanya dan ingin bebas gitu rasanya, apalagi dia di umur 20-an awal gitu, jadi sangat lazim lah dia bertanya-tanya kayak sebenarnya keluarga gue tuh bener gak sih yang mereka lakukan gitu. Dia ingin sekali berpetualang keluar melihat dunia luar gitu, jadi menurut aku pada umur segitu sangat lazim sih untuk melakukan hal rebel seperti itu. Yes, itu dia Lutesia, tepuk tangan untuk Lutesia. Thank you. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke jajaran cast yang ada di belakang juga. Mulai dari Reza Hilman dulu. Reza Hilman, tepuk tangan untuk Reza Hilman. Menarik karakter seorang Reza di film Alitopan ini. Silakan saya boleh ceritakan dong build chemistry bareng sama Bebeto, nanti menyusul bareng kita sama Omara dan juga sama Nicole juga sebagai teman dan juga Anya. Silakan.
Iya, halo selamat siang teman-teman media semua, terima kasih kehadirannya. Prosesnya sangat menyenangkan ya. Sebetulnya Mas Angga sudah membicarakan proyek ini dari jauh sebelum kita mulai produksi ininya gitu. Jadi sudah dibicarakan tentang proyek ini. Semakin excited ketika aku tahu juga assemble cast-nya ternyata menarik-menarik semua gitu. Terus Mas Tata, kebetulan saya juga ngefans karyanya beliau juga gitu. Serius Mas, asli sumpah. Gitu, jadi ketika udah dapat kesempatan untuk ikut dalam proses pre-productionnya, sangat-sangat enjoy gitu. Dan mungkin teman-teman media juga sudah lumayan cukup banyak yang tahu lah, backgroundku sebetulnya kan memang di action. Tapi mungkin ekspektasi kalian di film ini ada si Reza ada fighting nih, oh ternyata plot twist kan. Yes. Nah, semoga apa yang aku sajikan juga di sini bisa diterima dengan baik di di audiens gitu sih. Yes, itu dia Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman, thank you. Kita nggak hanya ya, ngobrol dengan Ayah, sempat mengingatkan ya sebagai karakter teman yang baik, ingetin nih ke teman-temannya nih. Tapi akhirnya tetap namanya rebel tapi responsible, Ali Topan tetap melaksanakan. Nah, Bel, karakter kamu gimana ya di sininya? Silakan. Jadi sebenarnya Maya itu orang yang sangat setia kawan ya. Maksudnya dia, apalagi kan teman-temannya cowok-cowok semua nih di warung seni nih. Jadi dia tuh ada perasaan kayak, nih anak-anak kalau nggak diingetin ntar kelewatan nih gitu. Makanya dia paling bacot lah mungkin ke teman-temannya yang lain gitu ya. Sementara beda Maya ngeliat Ana tuh kayak like a porcelain doll gitu loh. Ini this is someone who's precious yang gue kenal dari kecil dan gue harus melindungi dia. Makanya pada saat kejadian nih semua cerita yang di film itu Maya yang paling aduh gimana nih ini nanti kan gue yang kenalin, nanti gue yang salah, segala macam gitu. Jadi pada dasarnya Maya adalah orang yang sangat setia kawan dan itu yang jadi motivasi dia untuk melakukan semua yang dia lakukan di film ini. Yes, terus gimana keseruan syuting bareng sama teman-teman yang Assemble Cast? Seru banget, benar-benar dari awal, dari masa pre-produksi itu juga udah berasa ya kalau kita tuh teman-teman nongkrong banget, kayak udah nggak terlalu banyak harus nge-build chemistry lah, karena dari awal tuh udah langsung kayak oke nih kita emang teman-teman nongkrong, udah ngobrolnya udah kemana-mana dan ya menyenangkan banget sih. Yes, itu dia. Ya, thank you Anya. Boleh tepuk tangan teman-teman kita ke Omara. Omara kalau di karakter sini juga banyak mewakili dengan orang yang punya layer-layer masalahnya. Di keluarga ada, di pertemanan ada. Lu memandang karakter ini gimana sih, Mar, pada saat mendapatkan peran ini? Ini kan kita dari tadi ngomongin kebebasan, rebel, segala macam gitu ya. Aku ngelihat Bobby itu sebagai agent of society, dalam artian ketika kita membicarakan soal kebebasan rebel, sebenarnya yang kita bahas itu bukan per individu, oh dia adalah seorang rebel, tapi apa yang dia lawan sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong orang itu kebebasan, melawan kebebasan, ya berarti ada sesuatu yang dilawan, penjaranya. Penjara society itu seperti apa sebenarnya. Nah, kenapa kita ngomong soal relevansi Ali Topan terhadap sekarang ya? Karena anak skena ini adalah menjadi wajah pemberontakan yang seperti demikian rupa, kebebasan berpikir, kebebasan berlogika, kebebasan berekspresi dalam seni, dan itu warung seni kan pada intinya gitu ya. Nah, maka ketika aku lihat Bobby yang terjerat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sistem norma society yang ditekan ke dia, baik itu secara kultur, baik secara politik, itu yang menjadi hal yang rebel, itu yang menjadi suara Ali Topan tuh di situ, bahwa kita tuh rebel tapi responsible tuh apa sebenarnya? Ya berarti responsible kita bisa menanggung perubahan yang kita mau itu seperti apa. Dan orang seni itu kan dari awal emang kayak gitu. Yang kita mau adalah kebebasan kita ini berbahagia. Berbahagia juga ada basis logis ya, bahwa kita bahagia sebagai rakyat, semua orang senang gitu loh. Ya. Nah, jadi ketika aku terima ini Bobby, oh ya mungkin awalnya ini adalah orang yang troubled, adalah orang yang cemas, temannya Ali Topan gitu. Tapi dia ini adalah satu wajah orang-orang yang di situ, yang di mid class yang banyak orang-orang, cuma dia bingung mau ngapain. Dia punya teman-teman yang bisa menyuarakan suara revolusi, tapi kemananya itu di situ bareng-bareng. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aktivisme yang lumayan tenang. Cuma dalam artian karena ini tenang, struktur lamanya itu penjara itu tidak kuat. Dari sini kita punya friction. Ini menurutku seksinya cerita itu di situ loh. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Omar Ezekiel, Charles, Bobby. Tapi berarti emang mewakili banyak segmen untuk di karakter Bobby sendiri ya.
Nah, lo memerankannya dari awal pandangannya berarti pertumbuhan karakter, pendewasaan karakter lo tuh berjalan seiring waktu produksi syuting ya, Man? Oh ya jelas, karena sejak ini menarik juga ya, ketika kita mungkin membicarakan keseruan kita syuting bla 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 bla. Tapi terlepas dari kita punya PR dalam membaca PR mendengarkan lagu-lagu skena, kita pun juga ada PR membaca-baca banyak teori kok. Kita baca Foucault gitu kita harus membaca itu karena nggak mungkin kita menyuarakan anti bla 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 tanpa kita mengetahui bagaimana cara melawan si bla bla itu. Aku ngomong bla bla karena besok katanya sensitif, jadi aku ngomongnya bla 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 aja ya. Yes. Besok kan hari kasih sayang. Iya betul. Oke, Omara Estegra, terima kasih. Bergabung juga bersama kita nih ada Bebeto di sini ya, Bebeto. Siap. Tadi kita ngobrol dengan Bebeto, kita ke Excel dulu. Excel, bukan mana yang sebel sama Excel tadi? Tapi dari sudut pandang seorang Excel memandang, boy kan juga punya kepentingan yang menurut dia stand-nya benar gitu. Nah, gimana? Silakan Excel menjelaskan karakter kamu di sini. Sebenarnya kalau dilihat Boy itu dia nggak 100% jahat ya, dia cuma lumayan keras ya kalau ya. Coba tanya kayak baru nonton gimana aja. Gimana menurut kalian? Tapi ya kalau dari sisi pandang gue nggak 100% jahat. Yes. Kadang-kadang cuma harus mendapatkan yang dia mau aja. Di film ini sih gue very ya maksudnya film action pertama gue ya, jadi very good experience, apalagi fightingnya kita lumayan panjang ya kalau ya. Jadi thank you Mas Tata, Visionma for giving the opportunity. Yes. Terus gimana Riko untuk yang tadi fighting lah, scene action yang lu bilang ini action untuk pertama seorang Excel juga. Ada pendapat dalam prosesnya kesulitan seperti apa yang dihadapi? Banyak yang jago fighting di sini, ada Reza juga yang sempat ngajarin dikit waktu itu. Nggak begitu challenging karena persiapannya benar-benar on point. Yes, itu dia. Excel, thank you, Excel. Kita ke Biza yang antara Saleh. Ternyata ini penyebab dari semuanya ya. Siapa try? Bill, tolong ceritain dong ke teman-teman media di sini pada saat lo diajak gabung ini, dan layer untuk karakter lo juga banyak nih di sini, berkenaan dengan Warung Seni, dengan Ali Topan, dan dengan ya penjualan dan lain-lain. Silakan. Oke, begitu gua tahu gua diajak bergabung di sini, gua sangat senang karena of course, ini tuh menurut gue salah satu tim yang menyenangkan. Bekerja dengan mereka itu serasa tidak bekerja. Sangat menyenangkan. Setuju? Setuju. Ya sangat menyenangkan deh. Gue senang banget bisa bekerja dengan semua tim, the whole team ya. The whole cast, the whole production is very fun. Dan untuk karakter si Ojan ini dia itu yang ada di kepalanya cuma duit, tahta, harta. Ya sama sih, duit sama harta ya. Cuma Ojan itu seorang yang oportunis. Sebelumnya dia itu juga nongkrong di Warung Seni, dia kenal Topan. Khususnya Dudung ya. Sebenarnya kalau mau tahu backstory-nya, dia itu dari semua kawanan berempat ini, dia mengenal Dudung karena hampir seangkatan dengan Dudung. Makanya Dudung sempat ngingetin, dan ternyata benar terjadi. Pokoknya Ojan ini seorang yang oportunis, sangat oportunis. Kalau gue membayangkan Ojan itu kalau kayak hewan tuh kayak snake, kayak ular, kayak rubah, itu very opportunist. Ya, and ya itu. Oke, bisa ya Saleh, thank you. Kita ke Bebeto nih, Bebeto. Saya juga mau tanya sama Bebeto, tadi semua udah speech 5-10 menit satu orang. Bebeto, gimana kalau untuk Bebeto sendiri tergabung di Ali Topan, dan juga tadi pertemanan, persahabatannya kan sangat kuat banget tuh di sini bareng sama Reza, Nicole, dan juga Omara dan Anya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya, dan aku mau mohon maaf aku datang telat. Tadi agak sakit perut tadi soalnya. Produser udah geleng-geleng. Maaf ya Kak Jim. Oke, singkat aja, aku nggak ngomong banyak. Intinya karakter aku di sini, aku ada teman baik dari Ali Topan sendiri. Aku anak yang loyal total sama circle pertemanan sama Ali Topan sendiri dan teman-teman di Warung Seni. Juga anaknya ini karakternya suka mencairkan suasana, tapi memang secara mungkin tadi nonton kurang terlalu nampak karena emang scene-nya dikit kali ya. Makanya doain semoga filmnya laku, siapa tahu ada sequel berikutnya kita bisa diangkat lagi gitu. Oke. Terus untuk membangun chemistry sama teman-teman yang lain, kita kebanyakan bermain sih.
ketawa sih sebenarnya. Lagi reading aja nggak bisa serius, semua ketawa-ketawa. Nicole apalagi bercanda tapi oke lah ya. Kita semua bagus sih. Oke, itu aja sih dari aku. Siap. Tepuk tangan untuk seluruh jajaran Kes. Nanti kita kembali lagi dengan Kes, tapi kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya. Rame banget, thank you. So, jadi Alitopan tuh memang dari awal kita dapat IP-nya pengen bikin, karena Alitopan tuh kan besar banget ya, dari ayahanda Mas Yusuf, dari Teguh Esha, itu jadi kayak budaya pop yang sangat tinggi di tahun 70-an, sehingga Cita-Cita Cinema juga ngajak Mas Tata, gimana caranya ngebikin IP Alitopan ini terus berkembang, lalu kemudian sesuai sama hari ini. Jadi ya kita kembangin sesuai dengan nilai-nilai baru hari ini, dan bagaimana kita menciptakan tetap rebel yang bertanggung jawab, gitu sih teman-teman. Yes, dan tayang akan di seluruh bioskop Indonesia tepat di Hari Kasih Sayang nih. Nah, apakah ini juga jadi pilihan pasangan-pasangan muda merayakan Hari Kasih Sayangnya dengan menonton Alitopan? KTRC, silakan. Iya, pas banget dapat tanggal tayangnya 14 Februari sesuai sama Hari Kasih Sayang ya. Semoga film ini bisa membuktikan bahwa ya kasih sayang antara muda-mudi dengan kerebelannya masing-masing, dan cita dan cita aja tuh bisa bersatu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk produser kita, terima kasih. Kita ke sutradara kita Mas Siddhartha Tata. Mas Tata setelah menggarap horor, sudah sekarang film romance drama, tapi juga punya unsur adventure dan juga membawa isu-isu yang bersinggungan dengan permasalahan yang sangat relevan nih. Mas, kalau bisa menggambarkan gimana Alitopan untuk semangat dan juga spirit yang ditularkan untuk generasi muda di sekarang, Mas, melalui film Alitopan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman media yang sebanyak ini di sini. Saya nggak nyangka dan saya deg-degan banget ada di sini gitu. Tapi saya mau coba untuk menjelaskan apa yang terjadi di Alitopan hari ini. Sebenarnya kita masih tetap mengambil core utama dari Alitopan, semangat sebagai seorang pemuda yang melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Pemuda yang memang urakan, punya ideologi yang cukup besar, tapi juga dia memang tidak melupakan nilai-nilai yang memang penting bagi dirinya dia dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Core itu yang kemudian kita ambil, bagaimana kemudian kita meletakkan itu, yang saya pikir itu masih tetap menjadi sesuatu yang aktual sampai hari ini, dan walaupun kemudian kita nariknya dari tahun 1977, yang kemudian ruangnya yang akhirnya dibedakan gitu, karena dari diskusi antara saya, Tersi dengan Ivan Ismail selaku penulis dari kami, kemudian pada saat mendevelop itu kami merasa bahwa term anak jalanan mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang gitu, sehingga kita mencoba untuk memindah ruang itu ke ruang hari ini. Nah, ruangnya seperti apa? Itu yang saya coba cuplik dari kehidupan saya sebenarnya. Maksudnya saya besar dari lingkungan anak-anak skena, saya besar dari lingkungan anak-anak musik yang memang hidupnya bukan di level permukaan yang sering dilihat orang pada umumnya gitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk mensubstitusi jalanan itu menjadi sebuah komunitas komunal underground yang memang tersebar di seluruh kota di Indonesia gitu. Nah, dari situlah kemudian dinamika dari cerita Alitopan itu berjalan gitu. Jadi ruangnya yang kami bedakan, tapi semangat, kemampuan dan juga kisahnya mereka masih tetap sama, yang kemudian hanya kita modifikasi supaya tetap relevan dengan anak muda hari ini gitu. Ya, menarik karena pada saat kami kita nonton juga semangatnya disajikan juga melalui original soundtrack yang disajikan ya Mas. Nah, boleh dong ceritain Mas Tata ngobrol sama produser dan penulis untuk di Alitopan ini pemilihan original soundtracknya? Kalau ngomongin soal pemilihan original soundtrack sebenarnya menjadi taruhan besar bagi kami ya. Maksudnya ketika kita bicara soal klasifikasi musik pada umumnya, itu adalah musik yang memang harus dikenal oleh orang kebanyakan. Sementara musik yang kita punya itu musik yang cukup niche gitu, cukup hanya dikenal oleh segelintir orang. Tapi justru kemudian tantangan ini yang pengen coba kita sajikan ke semua orang, sehingga biar semua orang tahu bahwa ketika kita bicara ruangnya itu juga harus relate dengan musik-musik yang disuguhkan gitu. Artinya pada saat kami menulis, pada saat kami mengembangkan pun, saya sudah membuat playlist apa nih musik yang tepat untuk kemudian bisa saya sajikan untuk membentuk ruang, dan musik itu bisa melebur menjadi satu kesatuan, sebuah universe-nya Alitopan yang utuh di film kita yang sekarang ini gitu. Jadi setelah itu kemudian saya diskusi sama Tersi, saya diskusi sama Angga Sasongko tentu saja, kemudian dan mereka menyepakati bahwa ayo kita bikin sesuatu yang memang kalau mau beda sekalian aja. Kalau mau
kalau mau kita apa ya istilahnya kita mau liar kita lihat sekalian aja, tapi yang jelas kita tidak mengkhianati soal cerita. Kita memang ingin menyajikan sesuatu yang secara cinema experience itu menyajikan soal keseruan, kesenangan dan segala macamnya, maka kemudian ya kita percaya diri sih bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang baru dan menyenangkan bagi semua orang sebuah penonton gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Tata. Thank you Mas Tata. Kita ke Mas Yusuf Andre. Kita pengen tahu juga tanggapannya dari keluarga buat novel Ali Topan. Menarik karena karya dari sang ayah kembali dirayakan dan diangkat ke dalam film Ali Topan persembahan dari Visinema Pictures. Gimana Mas melihat sebelumnya di USA kemudian di Jam dan sekarang di Jakarta menuju tayang juga besok di seluruh Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Mas Dias. Perkenalkan, saya Yusuf Adrai, anak dari mendiang almarhum Teguh Esa, penulis sekaligus pemilik novel Ali Topan Anak Jalanan. Saya mewakili keluarga di sini. Jadi IP Ali Topan itu kan lahir di tahun 70-an. Sampai sekarang bisa mempertemukan kita saat ini, kan pertanyaannya tuh kenapa Ali Topan itu relevan dan siapa sih itu Ali Topan? Nah, teman-teman media yang terhormat, aku izin menyampaikan pesan singkat yang ditulis Bapak di buku Ali Topan untuk sesederhana membantu kita memahami kenapa Ali Topan itu relevan sampai saat ini dan siapa itu Ali Topan. Pesan Bapak itu berbunyi, Ali Topan bukan sekedar gaya. Ia adalah jiwa berontak untuk bebas, masa depan taruhannya. Dari sini, dari pesan singkat ini tuh kita bisa memahami bahwa Ali Topan ia adalah sebuah gambaran jiwa yang bukan hanya gaya yang dilihat dari tampilannya aja gitu. Dia representasi dari jiwa yang memiliki dorongan untuk kayak Mas Tata bilang melawan ketidakadilan, melampaui batasan-batasan yang mengekang dan mengerdilkan jiwanya. Dari pesan Bapak itu kita melihat jiwa yang mana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai kebebasan, sebuah konsep kebebasan, berontak untuk bebas. Nah, menurut hemat saya, pesan singkat yang ditulis Bapak itu bukan bertujuan untuk kebebasan yang ugal-ugalan, bahkan merespon kebebasan yang ugal-ugalan, menghitung konsekuensi dengan masa depan taruhannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Ali Topan mungkin akan tetap relevan, tetap hidup, tetap ada di beberapa zaman, di berbagai zaman yang berbeda karena dia adalah jiwa, representasi jiwa yang berontak menuju kebebasan dan masa depan taruhannya. Menurutku, ya kita tahu Ali Topan adalah IP yang hadir di beberapa zaman yang berbeda. Dengan itu aku mengucapkan selamat kepada Visinema, Kebun Studio, Legacy Pictures, Mas Tata, Mbak Tersi, Mas Angga, Jeffrey Nicole, Lutesha, teman-teman jajaran pemeran, dan seluruh tim yang terlibat menciptakan film Ali Topan hari ini sebagai penanda zaman ini. Semoga film Ali Topan bisa diterima, diminati, dan berkesan di hati para penontonnya. Terima kasih. Yes, itu dia. Bukan untuk Mas Yusuf Andre. Terima kasih, luar biasa sekali. Benar, terisi jiwa kita di momen ini. Kita langsung ngobrol mungkin dengan jajaran cast. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Jeffrey Nicole. Bukan untuk Jeffrey Nicole. Menjadi Ali Topan yang tadi disinggung oleh Mbak Tersi, oleh Mas Tata, dan juga Mas Yusuf. Kalau Ali Topan ini adalah bukan sekedar karakter, tapi jiwa. Yang kalau kata untuk seorang Jeffrey Nicole sendiri pada saat dipercaya memerankan Ali Topan dengan segudang beban yang tersedia nih, gimana seorang Nicole memandangnya? Silakan. Jujur deg-degan pertama diajak buat gabung di proyek Ali Topan karena IP-nya udah besar dan jujur tahun 2017 waktu diajak Bang Adrai, aku belum tahu ceritanya tapi udah tahu namanya Ali Topan, dan pas 2022 aku baca buku sama nonton filmnya, baru ngeh dan baru tahu kenapa Ali Topan bisa besar karena yang dibilang sama Mas Yusuf, Mas Tata dan Ganjim tadi,
jiwa pemberontak, jiwa yang ingin bebasnya itu yang mungkin menginspirasi orang-orang yang nonton film atau baca bukunya pada zaman itu, dan semoga menginspirasi dan semoga menginspirasi juga buat orang-orang yang nonton filmnya tahun ini. Yes, kalau spirit dari seorang Jeffrey Nicole sendiri dikaitkan dengan Ali Topan apa sih? Karena kan seorang Jeffrey Nicole juga menjadi contoh juga untuk anak-anak muda, mewakili generasi muda lah di era sekarang. Apa tadi? Spiritnya dari Ali Topan dan juga dari Jeffrey Nicole yang sama. Buat kesamaan spirit gue sama Ali Topan. Yes. Menurut gue udah cukup rebel sih. Kayaknya semua orang udah tahu gue cukup rebel buat meranin Ali Topan, dan apa ya? Gue udah ngerasa sama sih sama Ali Topan sebenarnya. Bedanya mungkin Ali Topan lebih pintar aja dari gue. Dan nge-build chemistry sama Lutecia nih, karena tadi di kanan kiri saya cewek-cewek ya, gitu-gitu. Ketawa banget dengan romantisan kalian di film ini. Ini gimana? Ini kalau boleh ceritain dong keseruan yang nge-build chemistry sama Lutecia. Jujur seneng sih, ini pertama kali adu acting sama Lutecia. Awalnya takut, tapi karena intimidasi banget mukanya, tapi lama-kelamaan love-nya muncul. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Jeffrey Nicole dong. Kalau Lutecia sekarang, Lutecia sendiri gimana sebagai anak Karenina mewakili segmen juga bisa tadi, oh ternyata ada sudut pandang ini nih dari sosok anak Karenina gitu di kehidupan di jalanan, silakan. Awalnya pas aku ditawarin film ini, aku nggak pikir panjang karena aku tahu ini adalah IP yang sangat besar, fictional karakter yang sangat ikonik pada zamannya, dan merupakan sebuah kehormatan sekali aku ditawarkan peran sebesar ini. Awal deg-degan banget karena pasti aku mengalami hambatan ataupun kebingungan, kayak aku akhirnya nanya ke Mas Tata pengen bikin karakter anak Karenina tuh seperti apa gitu, apakah pengen refer ke filmnya atau ke novelnya atau kita bikin yang baru. Terus kata Mas Tata, nggak, kamu ciptakan anak Karenina versi kamu sendiri gitu. Dari situlah aku mulai berdiskusi dan mulai membangun dan meng-create karakter anak Karenina yang tahun sekarang gitu. Yes, ini kan juga kalau kita lihat dari filmnya kan rebel tapi kan responsible, tetap responsible gitu. Nah ini dari seorang Lutecia memandang karakter anak Karenina sendiri, akhirnya gimana dengan rebel tapi tetap responsible ini? Kalau dari sudut pandangnya Ana ya, mungkin karena dia itu tipe anak yang emang udah hidup dan tumbuh besar di keluarga yang sangat mapan, dan dia tuh dikekang sama orang tuanya yang overprotective, maka dia bertanya-tanya dan ingin bebas gitu rasanya, apalagi dia di umur 20-an awal gitu, jadi sangat lazim lah dia bertanya-tanya kayak sebenarnya keluarga gue tuh bener gak sih yang mereka lakukan gitu. Dia ingin sekali berpetualang keluar, melihat dunia luar gitu. Jadi menurut aku pada umur segitu sangat lazim sih untuk melakukan hal rebel seperti itu. Yes, itu dia Lutecia. Tepuk tangan untuk Lutecia. Thank you. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke jajaran cast yang ada di belakang juga. Mulai dari Reza Hilman dulu. Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman. Menarik karakter seorang Reza di film Ali Topan ini. Silakan saya boleh ceritakan dong build chemistry bareng sama Bebeto, nanti menyusul bareng kita sama Omara dan juga sama Nicole juga sebagai teman dan juga Anya, silakan. Iya, halo selamat siang teman-teman media semua, terima kasih kehadirannya. Prosesnya sangat menyenangkan ya. Sebetulnya Mas Angga sudah membicarakan proyek ini dari jauh sebelum kita mulai produksi ininya gitu. Jadi sudah dibicarakan tentang proyek ini. Semakin excited ketika aku tahu juga assemble cast-nya ternyata menarik-menarik semua gitu. Terus Mas Tata, kebetulan saya juga ngefans karyanya beliau juga gitu. Serius Mas, asli sumpah. Gitu, jadi ketika udah dapat kesempatan untuk ikut dalam proses pre-production-nya, sangat-sangat enjoy gitu. Dan mungkin teman-teman media juga sudah lumayan cukup banyak yang tahu lah, background-ku sebetulnya kan memang di action. Tapi mungkin ekspektasi kalian di film ini ada si Reza ada fighting nih, oh ternyata plot twist kan. Yes. Nah, semoga apa yang aku sajikan juga di sini bisa diterima dengan baik di di audiens gitu sih. Yes, itu dia Reza Hilman. Tepuk tangan untuk Reza Hilman, thank you. Kita nggak hanya ya, ngobrol dengan Ayah, sempat mengingatkan ya sebagai karakter teman yang baik, ingetin nih ke teman-temannya nih. Tapi akhirnya
tetap namanya rebel tapi responsibel, Ali Topan tetap melaksanakan. Nah, build karakter kamu gimana ya di sininya? Silakan. Jadi sebenarnya Maya itu orang yang sangat setia kawan ya. Maksudnya dia, apalagi kan teman-temannya cowok-cowok semua nih di warung seni nih. Jadi dia tuh ada perasaan kayak, nih anak-anak kalau nggak diingetin ntar kelewatan nih gitu. Makanya dia paling bacot lah mungkin ke teman-temannya yang lain gitu ya. Sementara beda Maya ngelihat Ana tuh kayak like a porcelain doll gitu loh. Ini this is someone who's precious yang gue kenal dari kecil dan gue harus melindungi dia. Makanya pada saat kejadian nih semua cerita yang di film itu Maya yang paling aduh gimana nih ini nanti kan gue yang kenalin, nanti gue yang salah, segala macam gitu. Jadi pada dasarnya Maya adalah orang yang sangat setia kawan dan itu yang jadi motivasi dia untuk melakukan semua yang dia lakukan di film ini. Yes, terus gimana keseruan syuting bareng sama teman-teman yang Sambal Cast? Seru banget, benar-benar dari awal, dari masa pre-produksi itu juga udah berasa ya kalau kita tuh teman-teman nongkrong banget, kayak udah nggak terlalu banyak harus nge-build chemistry lah, karena dari awal tuh udah langsung kayak oke nih kita emang teman-teman nongkrong, udah ngobrolnya udah kemana-mana dan ya menyenangkan banget sih. Yes, itu dia. Ya, thank you Anya. Boleh tepuk tangan teman-teman kita ke Omara. Omara kalau di karakter sini juga banyak mewakili dengan orang yang punya layer-layer masalahnya. Di keluarga ada, di pertemanan ada. Lu memandang karakter ini gimana sih, Mar, pada saat mendapatkan peran ini? Ini kan kita dari tadi ngomongin kebebasan, rebel, segala macam gitu ya. Aku ngelihat Bobby itu sebagai agent of society, dalam artian ketika kita membicarakan soal kebebasan rebel, sebenarnya yang kita bahas itu bukan per individu, oh dia adalah seorang rebel, tapi apa yang dia lawan sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong orang itu kebebasan, melawan kebebasan, ya berarti ada sesuatu yang dilawan, penjaranya. Penjara society itu seperti apa sebenarnya. Nah, kenapa kita ngomong soal relevansi Ali Topan terhadap sekarang ya? Karena anak skena ini adalah menjadi wajah pemberontakan yang sedemikian rupa, kebebasan berpikir, kebebasan berlogika, kebebasan berekspresi dalam seni, dan itu warung seni kan pada intinya gitu ya. Nah, maka ketika aku lihat Bobby yang terjerat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sistem norma society yang ditekan ke dia, baik itu secara kultur, baik secara politik, itu yang menjadi hal yang rebel, itu yang menjadi suara Ali Topan tuh di situ, bahwa kita tuh rebel tapi responsible tuh apa sebenarnya? Ya berarti responsible kita bisa menanggung perubahan yang kita mau itu seperti apa. Dan warung seni itu kan dari awal emang kayak gitu. Yang kita mau adalah kebebasan kita ini berbahagia. Berbahagia juga ada basis logis ya, bahwa kita bahagia sebagai rakyat, semua orang senang gitu loh. Ya. Nah, jadi ketika aku terima ini Bobby, oh ya mungkin awalnya ini adalah orang yang troubled, adalah orang yang cemas, temannya Ali Topan gitu. Tapi dia ini adalah satu wajah orang-orang yang di situ, yang di mid class yang banyak orang-orang, cuma dia bingung mau ngapain. Dia punya teman-teman yang bisa menyuarakan suara revolusi, tapi kemananya itu di situ bareng-bareng. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aktivisme yang lumayan tenang. Cuma dalam artian karena ini tenang, struktur lamanya itu penjara itu tidak kuat. Dari sini kita punya friction. Ini menurutku seksinya cerita itu di situ loh. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Omar Ezegal, Charles, Bobby. Tapi berarti emang mewakili banyak segmen untuk di karakter Bobby sendiri ya. Kalau memerankannya dari awal pandangannya berarti pertumbuhan karakter, pendewasaan karakter lo tuh berjalan seiring waktu produksi syuting ya, Man? Oh iya jelas, karena sejak ini menarik juga ya, ketika kita mungkin membicarakan keseruan kita syuting bla 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 bla. Tapi terlepas dari kita punya PR dalam membaca PR mendengarkan lagu-lagu skena, kita pun juga ada PR membaca-baca banyak teori kok. Kita baca Foucault gitu kita harus membaca itu, karena nggak mungkin kita menyuarakan anti bla 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 tanpa kita mengetahui bagaimana cara melawan si bla bla itu. Aku ngomong bla bla karena besok katanya sensitif, jadi aku ngomongnya bla 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 aja ya. Yes. Besok kan hari kasih sayang. Iya betul. Oke, Omara Estegra, terima kasih. Bergabung juga bersama kita nih, ada Bebeto di sini ya, Bebeto. Siap, tadi kita ngobrol dengan Bebeto, kita ke Excel dulu. Excel, bukan mana yang sebel sama Excel tadi? Tapi dari sudut pandang seorang Excel memandang, boy kan juga punya kepentingan yang menurut dia stand-nya benar gitu. Nah, gimana? Silakan Excel menjelaskan karakter kamu di sini. Sebenarnya kalau dilihat Boy itu dia nggak 100% jahat ya, dia cuma lumayan keras. Ya kalau ya. Coba tanya kayak baru nonton gimana aja. Gimana menurut kalian?
Yang ini banget jahat. Tapi ya kalau dari sisi pandang gue nggak 100% jahat. Yes. Kadang-kadang cuman harus mendapatkan yang dia mau aja. Di film ini sih gue very apa namanya ya maksudnya film action pertama gue ya, jadi very good experience, apalagi fightingnya kita lumayan panjang ya kalau ya. Jadi thank you Mas Tata, Vision for giving the opportunity. Yes. Terus gimana Sel sama Nicole untuk yang tadi fighting lah, scene action yang lu bilang ini action untuk pertama seorang Excel juga. Ada pendapatnya dalam prosesnya kesulitan seperti apa yang dihadapi? Banyak yang jago fighting di sini, ada Reza juga yang sempat ngajarin dikit waktu itu. Nggak begitu challenging karena persiapannya benar-benar on point. Yes, itu dia. Excel, thank you, Excel. Kita ke desain antara Saleh. Ternyata ini penyebab dari semuanya ya. Isi baterai. Bill, tolong ceritain dong ke teman-teman media di sini pada saat lo diajak gabung ini, dan layer untuk karakter lo juga banyak nih di sini, berkenaan dengan Warung Seni, dengan Ali Topan, dan dengan ya penjualan dan lain-lain. Silakan. Oke, begitu gue tahu gue diajak bergabung di sini, gue sangat senang karena of course ini tuh menurut gue salah satu tim yang menyenangkan. Bekerja dengan mereka itu serasa tidak bekerja, sangat menyenangkan. Setuju? Setuju. Ya sangat menyenangkan deh. Gue senang banget bisa bekerja dengan semua tim, the whole team ya, the whole cast, the whole production is very fun. Dan untuk karakter si Ojan ini dia itu yang ada di kepalanya cuma duit, tahta, harta. Ya sama sih, duit sama harta ya. Cuma Ojan itu seorang yang oportunis. Sebelumnya dia itu juga nongkrong di Warung Seni, dia kenal Topan, khususnya Dudung ya. Sebenarnya kalau mau tahu backstory-nya, dia itu dari semua kawanan berempat ini, dia mengenal Dudung karena hampir seangkatan dengan Dudung. Makanya Dudung sempat ngingetin, dan ternyata benar terjadi. Pokoknya Ojan ini seorang yang oportunis, sangat oportunis. Kalau gue membayangkan Ojan itu kalau kayak hewan tuh kayak snake, kayak ular, kayak rubah, itu very opportunist. Ya, and ya itu. Oke, bisa ya Saleh, thank you. Kita ke Bebeto nih, Bebeto. Saya juga mau tanya sama Bebeto. Tadi semua udah speech 5-10 menit satu orang. Bebeto, gimana kalau untuk Bebeto sendiri tergabung di Ali Topan, dan juga tadi pertemanan, persahabatannya kan sangat kuat banget tuh di sini bareng sama Reza, Nicole, dan juga Omara dan Anya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya, dan aku mau mohon maaf aku datang telat. Tadi agak sakit perut tadi soalnya. Produser udah geleng-geleng. Maaf ya Kak Jim. Oke, singkat aja, aku nggak ngomong banyak. Intinya karakter aku di sini, aku ada teman baik dari Ali Topan sendiri. Aku anak yang loyal total sama circle pertemanan sama Ali Topan sendiri dan teman-teman di Warung Seni. Juga anaknya ini karakternya suka mencairkan suasana, tapi memang secara mungkin tadi nonton kurang terlalu nampak karena emang scene-nya dikit kali ya. Makanya doain semoga filmnya laku, siapa tahu ada sequel berikutnya kita bisa diangkat lagi gitu kan ya. Oke. Terus untuk membangun chemistry sama teman-teman yang lain, kita kebanyakan bermain sih. Ketawa sih sebenarnya. Lagi reading aja lagi nggak bisa serius, semua ketawa-ketawa. Nicole apalagi bercanda tapi oke lah ya. Kita semua bagus sih. Oke. Itu aja sih dari aku. Siap. Utara untuk seluruh jajaran guys. Nanti kita kembali lagi dengan guys, tapi kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya.